Salam sejahtera untuk kita semuanya dan juga untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan juga Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan juga salam kebajikan dan salam olahraga. Oke, kali ini kita akan kembali membahas tentang sepak bola Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang Liga Indonesia. Liga Indonesia ada terdiri dari Liga 1 dan juga ada Liga 2, Liga 3 ya. Serta juga ada sekarang juga kita juga perlu diketahui juga ada Liga 4 juga. Nah, di sini kita akan membahas tentang Liga Indonesia yang ini sungguh kocak untuk Liga Indonesia. Di sini di tengah-tengah untuk Bapak Erick Thohir ingin memperbaiki Liga Indonesia, ingin memperbaiki grassroots dari pemain-pemain kita, pemain-pemain timnas, pemain-pemain muda dan juga tingkat level-level liga, memperbaiki liga. Di sini ada salah satu hal ya yang memang tidak mengenakan tentunya dan tidak patut ditiru di sini. Dan di tengah-tengah di sini kita terjadi di Liga 4. Nah, di Liga 4 yaitu adalah seperti yang kita ketahui di Liga 4 ada drawing di Liga 4. Nah, saya juga sudah menonton videonya saat drawing itu berlangsung. Di situ ya saat drawing berlangsung dan bagaimana proses drawing itu sendiri ya. Di sini ada ketidakadilan. Menurut ada sesuatu hal yang janggal menurut saya. Di sini ya tidak ada salah satu hal yang janggal menurut saya dalam drawing di Liga 4. Nah, seperti itu. Pada saat drawing Liga 4 ini ya, di situ ada bola. Nah, ada bola. Nah, ya diambil ya, tentunya ini sebagai simulasi yang diambil dari yang sudah diputar-putar, diambil langsung dicopot. Nah, ini saat mencopot. Nah, ya. Ini dia. Biasanya dan memang seharusnya, nah seharusnya ya, saat mencopot bola yang berisikan undian, yang berisikan nomor, yang berisikan ya nama, ya berisikan nama seperti itu, yang berisikan nama tim ataupun klub. Ini seharusnya saat diambil dan saat dibuka itu seharusnya di atas seperti ini dibuka, lalu dikeluarkanlah kertasnya dan dibaca, lalu kemudian ditunjukkan ke kamera. Nah, ditunjukkan ke kamera seperti ini. Nah, itu seharusnya dan memang seperti itulah kalau drawing dilakukan. Tapi beda di Liga 4. Nah, saat mengambil bola ini tidak dibuka di atas tapi disembunyikan di bawah, bahkan di bawah meja. Tidak dilihat dan tidak direkam oleh kamera, dan di sini dibuka, lalu kertasnya ini ditaruh, diambil, tapi menaruhnya bola di sebelah kanan, mengambilnya kertas di tengah. Nah, ini kan hal yang menimbulkan kecurigaan ya teman-teman di sini. Nah, dan bahkan untuk Bapak Erick Thohir meminta drawing diulang kembali karena ada sesuatu hal kecurangan ataupun ketidakwajaran. Nah, yang dikatakan oleh Bapak Erick memang benar adanya karena di situ terbukti ada rekaman jejak medianya, jejak rekamannya, memang seperti itu prosesnya. Ya, memang seperti itu prosesnya. Memang benar tidak adil. Saat membuka itu di bawah meja, bukan di depan kamera seperti ini langsung dibuka seperti biasa, tidak. Jadi ini yang membuat kejanggalan ya, yang membuat kejanggalan drawing di Liga 4 Indonesia. Nah, seperti ini saya tegaskan kembali. Ya, itu dia yang bagaimana menurut teman-teman. Nah, di tengah-tengah PSSI ingin memperbaiki kualitas liga, pengaturan skor, mafia-mafia dan lain sebagainya agar liga kita ini real, liga ini seadil-adilnya. Tapi yang diajak maju tidak mau maju. Contohnya dari drawingnya saja seperti itu.
Nah, tentunya itu ada kong kali kong kerjasama dan juara sudah ditentukan. Itu bisa kalau era sekarang bisa dikatakan itu adalah mafia bola. Nah, seperti ya teman-teman. Bagaimana menurut teman-teman semuanya? Apakah setuju dengan perkataan saya? Apakah setuju dengan argumen saya? Dan seperti itu di tengah-tengah PSSI Bapak Erick Thohir ingin memperbaiki liga, tapi klub-klub di bawah, klub-klub yang ikut serta dalam liga ini tidak sportivitas. Bagaimana kita ini liga kita bisa naik, berkembang, dan bagaimana kita menciptakan grassroots untuk pemain-pemain muda, untuk pemain-pemain timnas Indonesia yang berkualitas tanpa mengambil naturalisasi atau pemain keturunan. Kalau caranya seperti ini, liganya seperti ini, jelas tidak akan bisa teman-teman. Dari awalnya saja seperti itu, ini sama saja ini klub-klub ini tidak mau diajak maju lah. Nah, dan saya juga sering dengar ketemu dengan manajer klub, ya tentunya klub bawah lah ya, dan juga pecinta-pecinta bola itu banyak sekali drama-drama di bawah, di belakang layar. Wah, saya melawan klub A, klub B. Wah, oke, kamu nanti ini kan kita ketemu nih. Nah, kata sama klub kamu kan sudah tidak bisa, akan sudah pasti degradasi. Gimana kalau nanti kamu saya bayar sekian, tapi nanti pertandingan saya yang menangkan bagaimana? Nah, ada transaksi di hal seperti itu. Itu juga masih terjadi di level-level bawah. Bagaimana kalau kita maju dan saat di level ke atas, Liga 1 ataupun Liga 2, tentunya ini akan berdampak yang sangat-sangat enggak masuk akal, yang sangat-sangat merugikan klub itu sendiri. Kenapa? Kredibilitas yang biasanya kita harus mengandalkan membayar orang untuk meraih kemenangan, atau bukan yang pengaturan skor, bisa dikatakan itu pengaturan skor, itu kalau saat di level di level kita, di level Liga Indonesia mungkin bisa seperti itu. Tapi alhasil kalau kita peringkat naik ke level Asia ataupun ASEAN ya, kita Liga-Liga Indonesia tidak bisa berkembang sama sekali dan tidak bisa bersaing dengan negara-negara lain. Karena apa? Dalam liga itu sudah menggunakan cara yang kotor ataupun cara yang tidak relevan. Pengaturan skor sudah terjadi, maka itu ya tidak bisa menunjukkan kemampuan sesungguhnya. Karena ya memang kemenangan yang enggak real. Ini dia kenapa ya Liga Indonesia ini tidak bisa berkembang dan tidak bisa bersaing di Asia, di Liga Asia, di Asia Elite dan lain sebagainya. Nah, inilah ya yang bobroknya dari Liga Indonesia. Maka dari itu teman-teman, makanya dari itu saya tuh sebenarnya males melihat pertandingan seperti ya hampir semua pertandingan di Liga Indonesia, kayak males, sedikit-sedikit jatuh ya, dan banyak drama, pengaturan skor segala macam. Saya kurang begitu suka, memang kurang real itulah. Dan permainannya juga sedikit jatuh, enggak cantik, enggak enak ditonton. Jadi itu saya ya membuat saya tuh agak malas untuk menonton Liga 1, Liga 2, Liga 3 dan liga lainnya di Liga Indonesia tentunya. Dan itu tentunya bukan hanya saya sendiri, itu ya membuat banyak sekali warga-warga Indonesia yang malas karena hal itu yang dipertontonkan. Jadi kita lebih enak liga luar, memang karena memang kredibilitasnya, karena memang liganya dari ritme permainannya juga enak didengar, dari segi statistiknya permainan, ada tiki taka, ada yang juga yang bermain football total football, Clarosia dan lain sebagainya, banyak sekali. Itu enak dilihat, tidak seperti di Liga di Indonesia. Bagaimana kalau kita bisa berkembang, kita bisa maju kalau di liga ini masih banyak mafia bola berkeliaran, pengaturan skor masih berkeliaran
ya jelas tidak mungkin ini untuk Liga Indonesia ini berkembang dan bersaing di papan atas, bersaing di Liga Asia apalagi champion. Jangan harap seperti itu. Bagaimana teman-teman semuanya? Dan untuk dari argumen saya ya mohon maaf jika memang kata-kata ini saya salah, tapi memang hal itulah yang terjadi. Bagaimana menurut teman-teman semuanya? Oke, dari situ terima kasih saya ucapkan untuk teman-teman semuanya yang selalu setia dengan Bang Parwi, dan saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah like dan juga subscribe channel Bang Parwi. Dan bagi yang teman-teman semuanya yang belum like dan juga subscribe, silakan untuk like dan juga subscribe untuk mendukung channel, dan jangan lupa menyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi terupdate tentang sepak bola, tentang Indonesia, timnas Indonesia, dan banyak lagi dan yang lain. Oke, jadi seperti itu. Kalau memang Liga Indonesia ini sudah bagus, sudah baik, tidak ada hal-hal seperti itu, saya tetap jauh pasti semangat untuk nonton Liga Indonesia. Oke, terima kasih. Salam sepak bola, salam untuk kita semuanya. Jais.